Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Isidorus Anung Prabadi SSMM, dosen tetap pada program studi D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen barang milik negara, di mana dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mengajar, saya menerapkan kompetensi pedagogik, ya, yaitu diantaranya menggunakan materi dan perangkat pembelajaran secara konsisten tiap tahun. Jadi senantiasa mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada aplikasi Syakat Cloud yang diluncurkan oleh Kementerian Dirjen Ristek Dikti, Kemendikbud Dirjen Ristek Dikti. Menerapkan kompetensi profesional dengan aspek kemampuan menunjukkan keterkaitan antara teori yang diajarkan dengan aplikasinya dalam kehidupan. Lalu kompetensi kepribadian, kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Lalu kompetensi sosial, di mana aspek kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan senantiasa kita olah. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan rencana pembelajaran mata kuliah manajemen barang milik negara. Nah, pada program studi saya di program studi manajemen teknologi keimigrasian Politeknik Imigrasi. Nah, pada proses pembelajaran ini ada beberapa macam deskripsi mata kuliah, yaitu delivery berupa capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK materi pembelajaran, lalu interaction, di mana metode pembelajaran yang saya pakai adalah metode secara klasikal, ya. Terus juga metode pembelajaran dengan memakai aplikasi Syakat Cloud yang ada di Politeknik Imigrasi. Lalu asesmen sistem penilaian, lalu rekaman video proses pengajaran manajemen barang milik negara, bagaimana dilaksanakan secara klasikal. Nah, pada mata kuliah manajemen barang milik negara ini ada bobot 2 SKS, di mana bahwa mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa peserta didik memiliki pemahaman terhadap teori atau konsep barang milik negara dan implementasinya dalam praktek tentang manajemen barang milik negara, di mana adalah ilmu dalam pengelolaan barang milik negara atau sering disebut dengan barang BMN. Itu adalah mata kuliah yang salah satu ilmu yang dipelajari menjadi ilmu pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik pada program studi administrasi keimigrasian, sehingga peserta didik mampu untuk menerapkan manajemen operasional pengelolaan barang milik negara dalam menunjang tugas keimigrasian kelak apabila para peserta didik sudah selesai pendidikannya, diharapkan mampu dan mengerti apa itu ruang lingkup manajemen barang milik negara, ruang lingkup pengadaan barang milik negara, dan juga memahami ruang lingkup perawatan, penghapusan, dan pelelangan barang milik negara atau penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara. Nah, CPMK-nya pada mata pembelajaran manajemen barang milik negara ini, CPMK yang pertama adalah memahami ruang lingkup manajemen pengelolaan barang milik negara, di mana di situ diharapkan peserta didik menjelaskan beberapa teori konsep dalam manajemen pengelolaan barang negara. Lalu menjelaskan pengertian barang milik negara itu apa, menjelaskan tugas pokok pejabat pembuat komitmen atau PPK, menjelaskan dasar pengelolaan barang milik negara. Itu CPMK 1. Nah, CPMK kedua adalah memahami ruang lingkup pengadaan barang milik negara, di mana peserta didik diharapkan di sini menjelaskan dasar-dasar proses penganggaran dan proses anggaran negara, menjelaskan konsep keuangan negara dan manajemen keuangan negara, menjelaskan proses pengadaan barang milik negara, menjelaskan manajemen APBN, anggaran pendapatan
belanja negara dan penerimaan negara. Lalu CPMK yang ketiga, memahami ruang lingkup perawatan, penghapusan, dan pelelangan, serta rekonsiliasi barang milik negara. Di sini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan manajemen perawatan atau pemeliharaan barang milik negara, menjelaskan manajemen penghapusan barang milik negara, menjelaskan pelelangan barang milik negara, dan menjelaskan rekonsiliasi barang milik negara dengan SAKPA. SAKPA pada bagian keuangan. Nah, lalu ke materi kuliah, di mana manajemen operasional pengelolaan barang milik negara, lalu manajemen operasional pengadaan barang milik negara, memahami ruang lingkup perawatan barang milik negara, memahami ruang lingkup penghapusan barang milik negara, lalu memahami pelelangan barang milik negara. Nah, ini materi kuliah yang akan diberikan nanti pada pembelajaran mata kuliah manajemen barang milik negara. Lalu referensi, ada beberapa referensi peraturan terkait peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah dan diperbaharui dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah. Lalu yang kedua adalah bahan bimbingan teknis dari BMN KPKNL Bogor, kantor pelayanan negara dan lelang, tutorial video tentang pengelolaan BUMN oleh dosen STAM. Jadi di sini adalah Pak Teguh W yang ada di YouTube, diupload. Lalu perawatan tentang susunan organisasi negara, administrasi keuangan negara, karangan Sahya Anggara. Lalu buku bahan ajar manajemen BUMN oleh saya sendiri, ya, yang ditulis tahun 2020. Nah, dalam interaction atau metode pembelajaran dilakukan secara tatap muka, klasikal, yaitu di mana didukung dengan media penunjang, diantaranya adalah aplikasi Siakat Clouds, Politeknik Imigrasi. Nah, assessment, yaitu sistem penilaian, komponennya berupa tugas, UTS, sama UAS. Bobotnya tugas 30%, UTS 30%, UAS 40%. Lalu sistem penilaian, nah, di sini ada komponen metode bobot CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4. Berupa tugas, yaitu kuis pra UTS, lalu tugas kuis pra UAS, itu 10% bobotnya. Lalu tugas membuat resume buku perkuliahan, itu 10%. Lalu UTS berupa IC 30%. Lalu UAS IC bobotnya 40%. Di sini ada CPMK 1 memenuhi standar, CPMK 2, CPMK 3, CPMK 4. Ini merupakan komponen UAS. Berikut video perkuliahan yang berlangsung. Pada pagi hari ini, seperti biasa, saya membawakan mata kuliah manajemen barang milik negara. Ada yang tahu manajemen itu apa? Kita post test dulu paling tidak pas pertama kali jumpa. Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Menjawab, menurut pendapat saya, manajemen itu adalah suatu kegiatan untuk mengatur, di mana dalam proses pengaturan itu terdapat beberapa aspek, yaitu PO, ACE, yang pertama adalah planning, organizing, evaluating, controlling, dan evaluating. Manajemen adalah kegiatan untuk mengatur atau dalam arti adalah penatausahaan, betul? Ada yang tahu lagi? Silakan. Kita mengulang lagi. Tidak. Ayo, silakan. Ya. Siap izin menjawab. Manajemen menurut saya itu adalah suatu pengorganisasian dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Pengorganisasian untuk mencapai tujuan. Oke, boleh. Ada lagi? Yang lagi-lagi, Taruna, silakan.
Siap, mohon izin Pak. Ya. Izin menjawab bahwa manajemen ini merupakan salah satu bagian daripada suatu organisasi yang memiliki inti sel sebagai pengelola. Dalam hal ini kita belajar terkait BUMN, jadi intinya adalah BUMN, pengelolaan BUMN. Oke, salah satu bagian organisasi, Inti organisasi yang paling penting. inti organisasi yang paling penting dalam mewujudkan tujuan. dalam mewujudkan tujuan. Dalam hal ini adalah BUMN. Oke, jadi ada beberapa pendahuluan pada pagi hari ini ya dari peserta didik. Manajemen kegiatan untuk mengatur penatausahaan, pengorganisasian untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, dalam hal ini adalah dalam kita imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi. Salah satu bagian organisasi inti organisasi penting dalam mewujudkan tujuan yaitu BUMN. Nah, ini adalah jawaban yang bisa diterima bahwa ilmu manajemen itu adalah suatu kegiatan untuk mengatur penata usaha, ya, di mana penata usaha itu bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi, yaitu tertibnya laporan akan penata usaha manajemen barang milik negara. Oke, terima kasih. Ini diharapkan, jadi nanti begitu setelah selesai, peserta didik mengimplementasikan apa yang sudah didapat selama proses pembelajaran di Politeknik Imigrasi. Nah, nanti akan diketahui bagaimana implementasinya di lapangan, apalagi di bagian umum rumah tangga. Nah, nanti pasti akan berurusan dengan yang namanya pengelolaan penatausahaan barang milik negara. Nah, ini berkaitan dengan kalau di lapangan adalah fasilitatif keimigrasian. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah capaian pembelajaran lulusan CPR. Nah, dari sikap diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang penting, ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, lalu berperan sebagai warga negara, menghargai keanekaragaman budaya. Nah, ini dari pengetahuan, memahami ruang lingkup ilmu manajemen barang milik negara, menganalisis pengelolaan manajemen barang milik negara, menganalisis proses pembentukan barang milik negara. Jadi barang milik negara itu diperoleh dari mana? Masih ingat? Ya. Oke, diulang lagi. Oke. Nah, ini adalah kemampuan keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran secara logis, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, mampu mengkaji kasus penerapan atau ilmu pengetahuan. Apa itu barang milik negara? Ya, ini yang terpenting. Keterampilan khususnya apa? Nah, mampu menguasai ilmu manajemen barang milik negara diterapkan di bidang keimigrasian beserta tata cara pengelolaan. Di situ ada pengadministrasian, tata cara bagaimana mengadministrasikan barang milik negara, bagaimana penghapusan. Nah, ini fungsinya adalah untuk tata tertib pengelolaan barang milik negara. Oke, nah ini capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi capaiannya pembelajaran mata kuliah itu apa sih yang kira-kira diharapkan oleh peserta didik? Nah, CPNK, capaian pembelajaran mata kuliah, memahami ruang lingkup manajemen pengelolaan barang milik negara. Sub CPNK-nya apa? 1. Mampu menjelaskan beberapa teori konsep dalam manajemen pengelolaan barang milik negara. Ya. Subnya adalah menjelaskan pengertian BUMN, menjelaskan tugas pokok pejabat, menjelaskan dasar pengelolaan barang milik negara. Nah, indikatornya apa saja indikatornya? Indikatornya yaitu mengumpulkan RPS, lalu menjelaskan konsep umum manajemen barang milik negara, mengaplikasikan pengertian SIMAK barang milik negara. SIMAK, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara, menjelaskan peran PPK. PPK apa PPK? Pejabat Pembuat Komitmen. Mampu mengurutkan susunan struktur organisasi yang mengelola BUMN, mengemukakan tugas dan fungsi operator BUMN. Nah, operator, ingat, ada operator BUMN, ada operator persediaan, ada operator sakpa keuangan.
ya kan? Lalu yang kedua, mampu memahami ruang lingkup pengadaan barang milik negara. Nah, di sini adalah sub CWMK-nya adalah menjelaskan konsep keuangan negara dan manajemen keuangan negara, menjelaskan proses pengadaan barang milik negara, lalu menjelaskan manajemen APBN dan penerimaan negara. Nah, indikatornya apa? Mampu menentukan landasan hukum yang dipakai sebagai landasan penganggaran barang milik negara sesuai dengan PMK. PMK apa? Peraturan Menteri Keuangan atau garis miring peraturan. Lalu mengemukakan keterkaitan APBN dengan BUMN, mengemukakan penerimaan negara dengan pengadaan barang milik negara. Tata usahaan manajemen barang milik negara itu berkaitan dengan berapa? Ini ada berapa? 3 hal, yaitu pembukuan. Kalau sudah pembukuan dilakukan, baru inventarisasi, baru dilaporkan. Nah, pembukuan itu apa sih? Pembukuan itu terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik negara ke dalam daftar barang. Lalu inventarisasi terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendaftaran barang milik negara. Nah, pelaporannya berupa apa? Terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi barang milik negara secara semesteran dan tahunan. Nah, ini yang saya bilang di depan tadi ya, berkaitan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan selama setahun 2 kali, semester 1 sama semester 2 atau tahunan. Semester 1 itu dari bulan berapa? Januari sampai akhir Juni. Semester 2 atau tahunan dari bulan awal Juli sampai akhir Desember. Oke. Nah, ini dia lingkup dan objek. Nah, ini dia klasifikasi objek. Jadi pada laporan aplikasi di barang milik negara ya, itu ada apa saja, isinya apa saja. Itu aset lancar itu persediaan. Masih ingat persediaan barang konsumsi, contohnya ATK. Lalu aset tetap di sini tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya konsumsi dalam pengerjaan. Lalu aset lainnya, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset tetap dihentikan dari penggunaan. Aset tak berwujud, apa contohnya? Ya, berupa aplikasi, contohnya software, ya, atau aplikasi tidak berwujud. UAPPB, unit akuntansi pengguna barang eselon 1. Ini berupa eselon 1. Contohnya di kementerian kita ada berapa eselon 1? Ada 11. Lalu UAPPB. Nah, ini B ini wilayah. Ya. Kanwil dalam hal ini. Nah, lalu UAKPB, unit akuntansi kuasa pengguna barang. Dalam hal ini adalah siapa? Ya, dalam hal ini adalah Satker atau PT. Nah, ini pengelola barangnya siapa? DJKN. DJKN apa DJKN? Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Lalu Kanwil DJKN, lalu KPKNL. KPKNL apa katanya? Inventarisasi, ya. Tahap-tahapannya, ya. Bagaimana 5 tahun kita melakukan inventarisasi BUMN yang berada dalam penguasaannya, lalu mendaftar dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam daftar barang, ya, pada pengelola barang. Lalu tahap selanjutnya menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Menteri Keuangan setelah selesai melaksanakan inventarisasi barang milik negara. Lalu monitoring dan evaluasi, ya, atas kesesuaian rencana pelaksanaan inventarisasi dengan laporan hasil inventarisasi. Dalam hal dari hasil monek ditemukan ketidaksesuaian, pengelola barang menyampaikan kepada pengguna barang atau kuasa pengguna barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Ini dari hasil monitoring evaluasi dari kegiatan inventarisasi pengelola barang yang kita lakukan. Nah, ini sekarang pelaporan, ya kan? Seperti tadi UAKPB, unit akuntansi kuasa pengguna barang, lalu UAPPB wilayah eselon 1, lalu UAPPB sebagai pengguna, ya. Nah, ini yang dilakukan tahap-tahapannya, ya. LBKP semesteran di
wilayah, sama juga di unit eselon 1. Nah, di Satker juga sama semesteran. Nah, kenapa UAPPB dari pengguna sampai wilayah eselon 1 sampai Satker sama? Fungsinya untuk apa? Biar apa? Pencocokan. Untuk pencocokan. Oke, pencocokan data biar tidak ada yang Miss. Nah, ini pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, ya, pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN berkaitan dengan hasilnya apa saja, yaitu hasil pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pelaksana penata usaha pada pengguna barang dan pengelolaan barang sesuai dengan jenjang kemenangannya. Ini hasilnya dari pemutakhiran dan rekonsiliasi data. Ini nanti dalam hal ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Irjen. Irjen tahu Irjen? Inspektur Jenderal. Berkenaan dengan apa? Review hasil rekonsiliasi. Jadi nanti akan dipertanggungjawabkan dengan Irjen, dengan satuan kerja, dengan satuan wilayah. Di situ juga ada KPKNL. Kira kalau sudah tidak ada data selisih data atau kali ini sudah ditemukan match, ya, antara pengelolaan keuangan, data keuangan dan barang milik negara tidak ada yang match, maka lalu nanti bagaimana nilai-nilai satuan minimum kapitalisasi BMN tidak diperlukan untuk BMN berupa tanah, berupa jalan, konstruksi, dan aset tetap lainnya seperti koleksi, perpustakaan, dan barang corak kesenian. Kaitan dengan mata kuliah manajemen barang milik negara, penata usahaannya barang milik negara, dan regulasi payung dasar hukumnya apa barang milik negara, penata usahaan barang milik negara, yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020. Itu merupakan perubahan dari peraturan pemerintah nomor 27 nomor 27 tahun 2014. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Oke, baik ya. Oke, silakan. Izin dosen menyesuaikan, izin bertanya untuk dalam penata usahaan BMN ini kan dalam kantor itu ada pencatatannya, ya, dan inventarisasi. Jadi dalam catatan itu juga ada identitas barang yang dimana dimuat dalam NUP atau nomor urut pendaftaran. Nah, apabila nantinya stiker NUP ini rusak atau identitas barangnya tidak teridentifikasi, bagaimana kelanjutan dari pencatatan dan penatausahaan barang milik negara tersebut? Oke. NUP nomor urut pendaftaran itu berupa stikernya bisa rusak. Kita bisa melakukan print ulang dengan lewat aplikasi. Itulah kecanggihan apabila kita senantiasa menggunakan aplikasi yang ada dan terdata dengan baik. Selama data tersebut atau pendaftaran barang tidak terhapus atau tidak, misalnya tidak di-delete dari aplikasi itu akan ada terdaftar di dalam aplikasi barang milik negara. Ya, jadi tidak usah takut misalnya, wah ini seperti stiker itu ada barang milik negara, ya, nomor barang milik negara. Apabila rusak, kita tinggal nge-print lagi. Nah, itu fungsi dari penatausahaan, ketertiban bagaimana proses melakukan pencatatan barang ke dalam aplikasi. Sekarang operator barang milik negara, operator sakti itu ada tunjangan khususnya. Kenapa? Karena ada jabatan di situ, misalnya analisis kebutuhan pemetaan barang milik negara. Sudah ada JP-nya sekarang. Di keuangan juga ada JP-nya. Nah, jadi manfaatkan yang ada. Apabila nanti kalian sudah terjun ke lapangan, jangan hanya ke bagian teknis keimigrasian saja. Ilmu fasilitatif keimigrasian banyak. Dan pasti akan sangat bermanfaat karena sebuah UPT, sebuah kantor, kementerian, lembaga tidak ada yang namanya petugas pengelolaan fasilitatif bagian umum rumah tangga, kantor tidak akan jalan, ya kan?
Oke, ada lagi? Silakan. Mohon disampaikan izin mengulang diri, Taruna Utama Politeknik Imigrasi, nama Noval Bang Padal, presensi 2. Mohon izin bertanya terkait dengan BUMN Idol yang tadi disampaikan bahwa saat ini yang terjadi adalah di Kementerian Hukum dan HAM kita punya banyak sekali tanah dan persediaannya tidak digunakan. Mohon izin saat ini kami melihat dari fenomena yang terjadi di kampus Politeknik Tangerang bahwa tanah tersebut digunakan oleh orang lokal yang tinggal di sana. Nah ini jadi pertanyaan yang jadi masalah nantinya adalah ketika kita membangun, orang yang ada di situ pasti nggak mau keluar karena kita harus diminta untuk ganti rugi padahal karena itu tanah kita. Bagaimana terkait dengan penyelesaian sengketa tersebut? Kemudian di sisi yang lain adalah dengan tanah yang begitu banyak kosong, pemerintah daerah mengklaim. Kita pernah bersidang dan memang kembali lagi persidangan itu dilihat dari hak guna pakai dan kita menang. Nah ini kan jadi salah satu yang harus kita cari solusinya bersama. Apakah tanah itu kita bangun untuk rumah dinas ataupun apa, dan itu wajib dilakukan oleh operator BUMN sebagai pelaksana daripada tugas. Mohon izin arahan dan bimbingan terkait dengan permasalahan yang ada saat ini. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi salah satu dari barang milik negara diperoleh dari mana adalah dari perolehan kekuatan hukum yang sah. Nah, itu seperti tadi lewat proses persidangan akhirnya ditentukan itu punya Kemenkumham. Yang kedua adalah persoalan kenapa hal seperti itu bisa terjadi. Bisa. Kenapa? Karena harusnya sejak awal dilakukan penatausahaan BUMN dengan cara paling tidak bukti-bukti ini punya Kemenkumham seperti apa sih? Nah, ini yang dilakukan saat ini. Pendataan semua inventarisasi barang milik negara berupa tanah, bangunan, gedung. Fungsinya untuk apa? Biar hal seperti yang tadi terjadi tidak terjadi lagi. Itu yang dilakukan sekarang. Makanya sekarang sudah mulai misalnya ada tanah-tanah kosong, di situ akan ada terpancang plang, ya kan? Nah, terpancang plang. Milik tanah ini milik Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan ketetapan misalnya agraria atau BPN nomor ini. Nah, itu fungsinya. Nah, hal ini terjadi misalnya sudah ada pengelola tanah mengelola lahan pertanian digunakan untuk lahan pertanian. Nah ini sebetulnya karena dulu istilahnya mungkin diperuntukkan udahlah daripada kosong mungkin dikelola biar untuk menghasilkan bagaimana kita berdaya guna untuk masyarakat sekitar. Nah, tapi kalau untuk berkaitan dengan tuntutan ganti rugi karena tidak di situ lagi, nah ini adalah perlunya mediasi antara Biro Hukum Kemenkumham dengan masyarakat setempat. Tapi mediasi itu biasanya terjadi dan secara bisa diselesaikan secara baik-baik. Di situ akan banyak ilmu. Bagaimana kita menangani rumah dinas imigrasi, bagaimana kita menangani gedung bangunan kantor imigrasi di seluruh Indonesia, bahkan sewa di luar negeri. Tapi beruntung kalau di luar negeri kita menumpang pada kementerian luar negeri. Mungkin itu. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi mungkin pertemuan pada mata kuliah pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu untuk mata pembelajaran mata kuliah yang sama minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu. Tetap semangat. Terima kasih. Selamat pagi. Saya berharap semoga dengan video ini paling tidak bisa memberikan bagaimana proses pembelajaran di kelas, bagaimana interaksi antara dosen dengan peserta didik, mahasiswa, sehingga nantinya diharapkan peserta didik mampu mengerti, menjelaskan apa, seperti apa itu mata kuliah manajemen barang milik negara. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.